Ada 3 alasan kenapa TWS ini masih relevan di tahun 2023. Yang pertama itu adalah karena ini adalah salah satu TWS yang masuk ke dalam top tier TWS high end, yang punya sound quality yang high res, yang sudah high res. Kemudian dia juga udah punya fitur dan spek yang high end juga. Kemudian yang kedua, dia direkomendasiin oleh 20 Grammy winning audio producer. Ini gue nggak tahu ini marketing doang apa gimana ya. Tapi kayaknya serius banget gitu sampai ngelibatin Grammy winning audio producer gitu ceritanya. Dan yang ketiga, harga secondnya udah murah. Jadi kalau harga barunya, kalau lo beli itu sekitar 2,6 atau 2,5. Nah, dengan harga second yang sekarang, mungkin lo bisa dapetin di harga sekitar 1,5 jutaan. Which is untuk dapetin kualitas high res seperti ini dengan harga 1,5 jutaan, itu udah sangat-sangat worth it. Jadi cocok banget buat kita, para stay brokers. Oke, gue mau langsung aja review impresi gue soal TWS ini. Yang pertama dari build quality. Ini kalau lo lihat, ini build quality-nya cukup solid, terlihat sangat premium, nggak terkesan murah. Terus dia faceplate-nya itu kayak apa ya, kayak bahan kayak glossy gitulah, plastik tapi kayak premium glass gitu ya. Feelingnya tuh ya kayak Gorilla Glass gitu kali. Bagus sih, solid. um, Terus juga ringan. Terus dia bisa nempel kayak gini, jadi nggak copot-copot. Terus kita lihat nozzle-nya. Dia nozzle-nya pendek ya. Ya standar TWS sih. Ini ada beberapa warna sih. Kalau nggak salah ada yang warna biru, ada yang ungu malah. Sama ada yang putih, sama ada yang hitam. Jadi ada 4 warna. Cuman gue dapet yang warna hitam. Terus ini adalah case-nya. Nah ini yang gue cukup menarik ya. Karena case-nya itu sliding gitu dia. Set. Oke, lo tinggal masukin. Dia nge-charge. Ini ada indikator baterainya. Terus lo charge dari sini. Ini ada, kayaknya ini restart button deh. Kecil, simple, dimasukin ke saku juga enak. Gue bawa-bawa kemana-mana di saku gue aja. Terus dia kalau dinyalain tuh ada LED-nya gitu nyala ceritanya. Nih. Tuh. Keren deh. Ya premiumnya dapat. Kelihatan premiumnya dari bahannya. Dia tuh apa, doff gitu ya, matte finish. Yang tadi gue bilang nih udah masuk ke dalam top tier yang TWS high end, yang punya spek juga udah spek high end ya. Bluetoothnya dia udah 5.2, jadi konektivitasnya cepet banget. Gua nggak ada kendala pakai ini. Terus dia juga udah waterproof, IPX4. Terus dia juga udah support LDAC. Jadi selain AAC dia juga ada support LDAC dan ada SBC juga gitu. Terus apa lagi yang menarik? Ya kalau ANC udah pasti lah ya, nggak mungkin nggak ada ANC gitu. Dia ada 3 active noise cancelling, jadi dia ada 3 mode. Jadi yang pertama yang ANC mode yang emang bener-bener kedap banget. Yang kedua adalah mode yang normal. Yang ketiga transparency mode, jadi lo bisa atur sesuaiin dengan kondisi lo aja. Jadi tinggal tap aja gitu. Kalau di gue itu kayak tap 2 kali
atau bisa juga di press yang lama 2 detik nanti dia berubah modenya. Itu bisa lo kontrol melalui apps. Nah, ini yang menarik, apps-nya itu benar-benar advance gitu ya. Banyak hal yang bisa dikontrol dari apps itu gitu, termasuk kontrol ininya apa tappingnya. Ini kan touchpad ya, dia bisa disentuh lah gitu untuk kontrolnya. Ya, yang paling gue suka adalah equalizernya bisa di setting di apps gitu ya, cukup banyak. Frekuensi responsnya nggak kayak ada beberapa TWS yang kayak misalkan cuman ada sedikit lah gitu frekuensi responsnya. Ini benar-benar lumayan banyak gitu dari low sampai ke high-nya. Impresi gue tentang sound quality dari TWS ini ya impresif. Dah, itu aja satu kata yang cocok buat TWS ini sih, karena dia benar-benar ngasih lo kualitas suara yang pertama lo dapat high res-nya, yang kedua lo dapat tuning atau tonal balance yang ya bisa dibilang baik dan bisa diatur-atur sesuka hati lo melalui apps. Bassnya gede, banyak kuantitasnya, deepnya dapet, rumble-nya dapet, treble-nya extend, terus sparkly-nya dapet, bright-nya dapet. Jadi bukan dark, walaupun dia itu kan V-shape nih. Dia itu arahnya lebih V-shape. V-shape banget sih sebetulnya, bisa dibilang. Makanya mid-nya itu memang agak lebih mundur. Nah, gue sih lebih cenderung untuk nge-tweak lagi tuningnya di apps ya. Jadi gue turunin bassnya, midnya gue naikin, area treble-nya gue turunin. Nah itu baru gue dapet balance-nya. Walaupun udah gue turunin aja itu bassnya tuh masih gede gitu buat gue. Jadi emang ini cocok banget buat yang penyuka bass. Dan bisa dibilang ini all rounder sih. Jadi bisa dipakai untuk dengerin musik dengan genre apapun gitu. Dan bisa disetting-setting pula. Kalau misalkan emang lu lagi butuh yang dengerin EDM, misalkan lu mau setting bassnya lebih gede, itu bisa. Atau lu mau dengerin akustikan, lu setting jadi bright di equalizernya. Jadi ya itulah kelebihan dari TWS ya, daripada in-ear monitor yang konvensional yang pakai kabel. Yang kedua adalah teknikalitas. Ini yang salah satu yang paling gue suka adalah teknikalitasnya. Jadi dia punya technical performance yang menurut gue di atas ekspektasi. Bukan di atas rata-rata ya, tapi di atas ekspektasi gue. Karena gue tadinya berpikir gue punya TWS cuman buat ya udah deh, ini emang ya buat kebutuhan-kebutuhan yang kayak gue harus meeting atau gue olahraga tapi dengerin musik gitu. Jadi nggak terlalu expect kalau dia punya technical performance yang hampir mendekati IEM gitu. Soundstage-nya lebar. Ini soundstage-nya bagus. Lo akan berasa megah gitu ya. Bass-nya juga deep. Ya nampol deh pokoknya. Ini bass-nya oke banget sih. Teksturnya juga bagus. Walaupun ini bukan tipikal bass yang kering ya. Bukan tipikal bass yang tajam gitu, bukan. Dia lebih ke tipikal bass yang empuk. Tapi punch-nya masih ada, masih berasa. Dan kalau dibilang bleber ke mid, ya ada pasti. Tapi masih oke. Emang udah kayak di setting, dibikin ini lebih ke TWS atau karakter suara yang lebih ke fun sounding gitu ya. Lo akan berasa dapet banget funnya dengerin pakai TWS ini.
Terus di area midnya juga dia nggak terlalu mundur, dia bisa lebih maju. Toh anyway bisa lo atur-atur juga kan di equalizer sebenarnya. Terus yang gue suka lagi adalah imagingnya. Wah ini parah sih. Gue nggak nyangka kalau ya feelingnya udah kayak dengerin in-ear monitor yang harga sejutaan lah gitu. Dia punya imaging yang bagus banget gitu, apa separasi, layering instrumen, posisi-posisinya gitu, pinpointnya itu jelas. Dan bukan cuman jelas tapi berasa lebarnya, widthnya berasa, jaraknya juga lumayan lebar gitu, jadi nggak numpuk semua di tengah gitu. Itu lo akan dapetin banget sensasi technical yang seperti itu. Jadi overall tuh lo kayak dapat semuanya gitu. Lo bassnya lo dapat, terus lo juga dapat brightnya di area treble, midnya juga bisa lo atur, vokalnya juga masih oke, nggak ada kesan yang aneh-aneh gitu ya, yang plastiki atau metalik gitu juga enggak gitu, masih natural. Walaupun ya ini nggak yang senatural yang pernah gue dengerin dari in-ear monitor ya, tapi itu bisa ditoleransi lah. Terus baterainya juga awet, ini bilangnya sih 32 jam ya kalau di dalam case gini dengan kondisi full, tapi kalau playtime itu bisa sampai 8 jam ya, itu udah panjang banget sih. Gue nggak pernah ngetes sampai sedetail itu, tapi yang pasti gue pakai sehari-hari gue nggak ada isu harus ngecharge. Gue ngecharge cuma lumayan agak lama gitu, jarang ngecharge gue. Terus fittingnya juga enak, nggak ada isu gue sama fittingnya, asalkan kalian bener-bener milih ear tips dan ear wingsnya yang bener aja. Ini di dalam sini ada banyak pilihan ear tips dan ear wings ya, jadi sebelum kalian pakai, kalian harus make sure pakai ear tips dan ear wings yang sesuai dengan ukuran atau nyaman di telinga kalian. Mungkin kekurangannya kalau menurut gue cuman di timbre-nya aja sih. Pertama di timbre-nya, ya timbre-nya gimana ya, gue nggak bisa bilang, karena gue tidak bisa bilang ini adalah dia memiliki timbre yang paling natural gitu ya. Tapi masih bisa ditoleransi, masih sangat nyaman dan acceptable. Terus yang kedua mungkin kekurangannya buat gue adalah LDAC-nya itu nggak bisa dipakai di iOS. Jadi untuk Apple, untuk kalian pengguna iPhone, itu kalian cuma bisa pakai yang AAC-nya aja. Tapi untuk pengguna Android, kalian bisa pakai LDAC-nya. Ya, tapi buat gue untuk AAC-nya aja udah nih mantap. Jadi silakan buat teman-teman yang lagi cari TWS, kalau mau beli baru harganya sekitar 2,6 jutaan, tapi kalau kalian benar-benar stay broke, nabung lagi dan beli secondnya, cari seller-seller yang baik hati, tawar semurah mungkin, dan kalian akan mendapatkan sebuah TWS dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang megah. Oke, gitu dulu dari gue. Mungkin next gue akan bahas apa sih bedanya TWS sama in-ear monitor.